Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki. Kalau kita cerita masalah habaib yang ada di Nusantara sekarang ini, kemudian dengan doktrin-doktrinnya yang kita sudah tahu, kemudian pemalsuan makam dan seterusnya, ditambah lagi kalau kita melihat podcastnya Bang Haji Umairama kemarin bertemu dengan Aden Dibyo, dan sebelumnya ini juga bertemu dengan ahli DNA Dr. Sugeng, dan sebelumnya Kiai Maduddin Al-Bantani. Kita semakin paham dan juga bisa mengambil kesimpulan dari semua ini, efek dari doktrin pemalsuan makam, bahkan kemungkinan pelencengan sejarah di Nusantara ini amat mengkhawatirkan kita. Tetapi yang akan kita omongkan sekarang ini adalah mengenang Profesor Agus Sunyoto yang dalam pengajiannya pernah menjelaskan siapa habaib ini sebenarnya. Jadi sejarah masa lalu ini habaib ini memang kesini ini betul-betul didatangkan Belanda setelah ditangkapnya Pangeran Diponegoro itu tahun 1930. Waktu itu Pangeran Diponegoro dalam melawan kompani Belanda ini dibantu oleh para sayyid atau orang-orang Arab yang datang dari Hijaz, nah itu bisa dikatakan Makkah Madinah, yang waktu itu datang dan diberikan sebuah lahan untuk ditempati oleh Sultan Hamengkubuwono II. Lantas selanjutnya dalam kurun waktu berikutnya Pangeran Diponegoro yang berjuang melawan kompeni itu dibantu oleh Sayyid yang datang dari Hijaz ini, karena mungkin waktu dulunya pernah dibantu oleh Sultan Hamengkubuwono II. Setelah tahun 1930 Pangeran Diponegoro ini ditangkap dengan licik, dengan penipuan. Tentu saja kita sudah baca dalam sejarah-sejarahnya. 2 tahun atau 4 tahun kemudian Belanda mendatangkan orang Arab yang lain. Padahal itu bukan Arab karena didatangkan dari Hadramaut. Kalau sekarang ini Yaman. Lantas orang-orang Hadramaut ini dijadikan kaki tangannya Belanda. Ada yang dijadikan mandor perkebunan, ada yang mandor PJKA, jawatan kereta api mungkin waktu itu. Kemudian di perkebunan atau di pabrik-pabrik yang didirikan oleh Belanda, yang semua ini ditempatkan pada posisi-posisi vital yang menghasilkan. Misalnya kalau dari perkebunan ini di mana-mana ada, kemudian yang kita kenal dengan Kapiten Arab. Nah, itulah mandor yang diangkat oleh Belanda waktu itu untuk mengawasi perkebunannya, perusahaannya, pabriknya, atau jawatannya. Ada yang di Bangka Belitung, ada pokoknya di seluruh tanah Jawa ini banyak, di Sumatera, pokoknya hampir di seluruh Nusantara. Ini disampaikan oleh Profesor Agus Sunyoto. Gamblang jelas bahwa mereka-mereka ini, para habib-habib ini sesungguhnya bukanlah penyebar agama Islam yang pertama di Nusantara. Kalau mereka sekarang mengatakan kita mendapatkan agama Islam ini dari kelompok mereka, ini adalah bohong belaka. Untuk itu mari kita ikuti ceramah almarhum Profesor Dr. Agus Sunyoto. Mari. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, itu sebagian masuk ke daerah Surakarta. Kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, dikasih tanah untuk tinggal di situ
dan kawin dengan perempuan pribumi. Wilayah tanah untuk para Sayyid inilah yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan. Para Sayyid inilah yang nanti ikut peran mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, hampir semua para Sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut mengangkat senjata. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap tahun 1830, para Sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, menyebar ke berbagai tempat. Itulah kita temukan banyak makam-makam para Sayyid ini di berbagai wilayah. Ya, itu cirinya para Sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di daerah Mekah Madinah sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro, itu didatangkan para Habib dari Yaman. Ya, itu belakangan, gak melok perang. Ya, langsung datang di sini. Ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam. Itu orang-orang yang dari Yaman. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Ya. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Al-Idrus, Ashabgaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman. Ya, jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman. Beberapa gelombang di sini. Ya. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid, ya, itu masuk ke wilayah Nusantara, termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya, kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Ya. Jadi kaum Wahabi tahun 1790 itu menyerang Karbala. Ya, karena dianggap sesat orang-orang di Karbala karena apa? Mengkultuskan kuburan Imam Husain yang mati di Karbala. Di situ golongan Wahabi ini, semua orang yang ziarah ke makam sekitar itu dan penduduk yang tinggal di wilayah Karbala dikumpulkan dan disembelih 6.000 orang mati. Setelah itu bergerak lagi, ya, ke wilayah Hijaz. Itu termasuk Mekah, itu jamaah haji juga dibantai di sana. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, para Sayyid, para Syarif, diburu-buru untuk dibunuh. Disitulah mereka melarikan diri. Sebagian lari ke Jawa, ya, dengan naik kapalnya Belanda, ya, lari. Nah, sebagian di antara para Sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, ya, Jeddah, ya, kemudian sampai wilayah Madinah, itu namanya wilayah Hijaz. Itu sebagian masuk ke daerah Surakarta. Ya. Mereka itulah kemungkinan kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong. Ya. Dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi. Ya. Wilayah tanah untuk para Sayyid inilah, ya, yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama
Kampung Sayyidan. Ya, itu sampai sekarang namanya Kampung Sayyidan. Para Sayyid inilah yang nanti ikut peran mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II. Ya, Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro. Ya. Beliau kalah, ditangkap, dibuang ke Penang, ya, dan kemudian pengikut-pengikutnya melarikan diri, termasuk sebagian para Sayyid melarikan diri. Ya. Itulah tahun 1810. Ya mungkin saja Said Husain ini dari kelompok itu yang awal-awal. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, ya, itu hampir semua para Sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata. Ya. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap, ya, tahun 1830, para Sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat. Ya. Itulah kita temukan banyak makam-makam para Sayyid ini di berbagai wilayah. Ya, itu cirinya para Sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di daerah Mekah Medina sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro, itu didatangkan para Habib dari Yaman. Ya, itu belakangan, Gamelo perang. Ya, langsung datang di sini. Ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam. Itu orang-orang yang dari Yaman. Ya, jadi gelombang itu. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Ya. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Al-Aidrus, Asyabgaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman. Ya, jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman. Ya, kita temukan di wilayah Lumajang, itu makam keramat. Makam situ nih, makam Mbah Saji. Mbah Saji. Nah, ketika kita lacak ternyata makamnya Sayyid Abdul Qadir dan Sayyid Abdul Rohim, pengikuti Diponegoro yang melarikan diri ternyata. Nama itu ada semua catatan itu. Jadi saya kira itu yang perlu diteliti. Tapi lagi-lagi kita perlu cek, ya, seberapa tua usia ini. Ya. Bisa saja lebih tua. Ya. Tapi yang jelas beliau orang Hijaz. Ya, karena nama yang terpampang di itu tidak ada nama marga. Jadi cirinya orang Hijaz itu tidak menggunakan nama marga. Kenapa? Rasulullah sudah menghapuskan nama marga mulai zaman kayak itu tidak ada yang menggunakan nama marga. Ya, itu sebabnya kalau orang masih punya nama marga berarti bukan wong Hijaz, bukan wong Mekah Madinah sana, pasti wong luar. Tidak tahu wong Libanon, tidak tahu wong Yaman, tidak tahu wong ini pasti masih ada nama marganya. Ya itu. Ya. Nah itu sebabnya kiai-kiai di Indonesia itu bergurunya kepada Sayyid dari Hijaz. Ya. Salah satunya siapa? Sayyid Maliki Al-Hasani itu Hijaz.
Mekah sana. Jadi itu di situ latar belakangnya. Nah, jadi ada beberapa gelombang nanti kedatangan orang-orang Arab, termasuk Cino. Ya. Cino itu yang datang ke sini mulai zaman Mojopahit, zaman Singosari, itu Muslim semua, Belanda. Ya. Nanti baru tahun 1720 VOC mendatangkan Cino Agama Konghucu. Baru belakangan zaman VOC. Ya, aslinya Cino Muslim semua. Ketika orang Indonesia masih belum Islam, Cino masih Islam dulu. Ya, jadi itu awal-awal. Ya. Nanti orang-orang Cina Konghucu itu yang disebut orang-orang Hokkien. Ya. Nanti kira-kira tahun 1864 datang lagi orang Cina Hakka. Ya, gelombang berikutnya yaitu wong Cina sing agamane Kristen, yaitu belakangan. Ya. Karena dianggap orang baru dan agamane Kristen, orang-orang Cina Hokkien ini gak seneng. Ya, orang Cina kok agamane Kristen. Karena itu mereka memberi sebutan orang-orang Cina Hakka ini dengan sebutan orang asing. Wong asing atau tamu baru, ya, orang baru, wong asing. Nah, basa Hokkien, orang asing atau tamu baru, ya, tamu dari luar, itu basa Hokkien ini Sinhe. Wong Jawa gak bisa ngomong Sinhe, Sinke, ya, itu bedanya. Ya. Cina sing agama Kristen itu disebut Sinhe atau Singke. Ya, nah itu gelombang kedatangan orang-orang Cina di sini sama seperti Arab, gelombang-gelombang. Ya, tadi tetap aja orang-orang di Nusantara ini mulai zaman kuno ya penguasanya tetap pribumi. Ya, baru belakangan aja pribumi ini rotok gak kuoso. Ya, kerja di mana-mana hanya sebagai TKI. Ya, jadi buruh loh. Ya, padahal dulu enggak. Ya, penguasa di berbagai negara dunia itu biasanya wong Jawa. Ya, wong Jawa itu dalam sejarah pernah mendirikan kerajaan Angkor di Kamboja. Ya, sampai sekarang rojo-rojo Kamboja itu turunan Jayawarman kedua wong Jawa. Ya. Di Thailand itu juga begitu. Kerajaan itu didirikan orang dari Suwarnabhumi Sumatera. Karena itu dinastinya Suwarnabhumi. Ya, nanti di situ. Nanti di wilayah Madagaskar di Afrika Timur itu juga ada pulau besar namanya Madagaskar, negara Madagaskar. Itu penduduknya bukan negro tapi wong kulitnya coklat. Ya. Kalau bicara bahasa Madagaskar itu banyak kosakata Jawa. Dan semua orang Madagaskar ngaku kita ini keturunan Jawa, cuma tidak tahu Jawa sebelah mana. Sampai sekarang saya punya kamus kecil Madagaskar Indonesia. Ternyata kosakata Jawa, Jawa kuno itu hitung-hitungan esa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. Padahal Madagaskar Jawa. Ya, sampai nanti. Demikian sudah kita tonton bersama-sama, kita semakin paham. Jadi antara Sayyid dan Habib ini adalah berbeda sama sekali. Kalau Sayyid ini orang yang datang dari Mekah atau Madinah atau Hijaz, yang turunannya Nabi Muhammad SAW, yang sekarang ini justru di belakang namanya ini tidak ada marganya sama sekali. Sementara kalau Habib ini adalah orang yang didatangkan Belanda dari Hadramaut atau Yaman, mereka masih di belakang namanya ini menggunakan marga-marga mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.